Lebaran ini Menteri Agama juga tadi hadir, Menteri Agama. Jadi ada 4 ya keputusan. Yang pertama sesuai dengan Permenkes nomor 9 itu untuk melaksanakan kegiatan masif banyak orang di luar dilarang, termasuk juga ibadah. Nah untuk itu kalau kita kuatkan dengan MUI untuk sholat Idul Fitri itu kan dianggap sebagai suatu yang sunnah. Coba nanti lihat di maklumat MUI ya, baik maklumat MUI nasional ataupun sumber kan ada yang diberikan perlonggaran untuk sholat Jumat, karena sholat Jumat kan wajib. Kalau Idul Fitri kan tidak wajib. Nah, itu disarankan di rumah. Kemudian itu yang poin 1 ya. Nah poin kedua itu kalau seandainya ternyata kalau yang kedua itu diminta kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat agar Idul Fitri tetap di rumah sholatnya. Nah itu Kementerian Agama juga udah menganjurkan di rumah dan juga MUI. Ya, yang ketiga, bila tetap masih ada masyarakat yang sholat Idul Fitri, maka pertama harus yang daerah hijau dan harus mengikuti protokol COVID, bawa sejarah sendiri, pakai masker, tidak berdekatan, disiapkan wastafel, kemudian juga sebentar saya sholat dan sebagainya, dan itu ada pengamanan dari TNI Polri. Begitu. Nah itu kalau yang memang daerahnya aman, daerahnya hijau, daerahnya tidak ada yang sakit, tidak terpapar dan mereka sepakat dan sebagainya, nah itu kalau di sholat juga itu diamankan nantinya. Nanti bukan dibubarkan, diamankan. Nah yang keempat, mudik tetap dilarang, nggak boleh, dan kita disuruh untuk memperketat dan mempertegas perbatasan-perbatasan supaya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Dan 4 itu tuh semuanya. Berarti kalau di Sempar sebelumnya kan dari Permenhub ada kemungkinan jalur darat boleh. Oh kan itu kan udah termasuk yang kan dilarang mudik. Yang Permenhub itu kan Permenhub 25 kan larang mudik. Yang dibolehkan itu kan bukan orang mudik. Yang boleh kan bukan orang mudik. Orang yang kerja tugas ini itu sebagainya itu boleh. Yang mudik nggak boleh. Penegasan untuk Padang berarti belum juga ya Pak? Yang Padang kan daerah merah. Nggak mungkin lah Padang. Yang paling mungkin itu mungkin Solunto misalnya kan, atau beberapa daerah yang terserah nantilah lokal wisdomnya ya, kebijakan lokalnya gimana. Larangan mudik tetap untuk keduanya Pak, provinsi dan kabupaten antar kabupaten. Iya sama, karena kan tetap juga nggak boleh di kabupaten juga nggak boleh keluar masuk juga, kecuali yang punya kepentingan kerja tugas. Terkait pemerintah pusat Pak ada berdamai dengan corona, nah gitu bagaimana tanggapan kita Pak? Maksudnya damai itu adalah kita dengan situasi corona ini kan tidak diperkirakan cepat adanya serum dan adanya obat. Sekarang ini kan masih terus, bahkan daerah-daerah yang sudah 0 pun COVID ternyata gelombang kedua muncul lagi. Kalau masih ada 1-2 saja yang terkena kan peluang untuk menular kan masih ada. Jadi kemungkinan menular itu kan masih ada terus. Yang kita cegah kendalikan itu adalah epicentrum, meledak gitu. Jadi kalau satu-satu kan masih ada. Nah kalau udah begitu kan nggak mungkin kita di rumah terus sampai sekian tahun namanya. Makanya udah dilonggarkan yang usia 45 tahun boleh keluar kerja. Kenapa? Karena usia 45 tahun itu usia yang dia itu punya imunitas. Jadi kalaupun ada dalam dirinya corona, sama dia bisa jaga jarak, protokol COVID-nya pakai masker macam, kan tidak mengandung risiko ketika dia bisa menjaga ikut protokol COVID. Jadi damai itu maksudnya adalah kita tetap menjaga kehidupan kita ini dengan menggunakan protokol COVID dan disiplin untuk melakukan itu. Tapi tidak berarti kita berhenti kerja, berhenti belajar, berhenti dan sebagainya tetap. Nah itu, tapi bagaimana konsepnya kita tunggulah dari pusat. Tapi kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Kalau untuk kondisi Sumbar sekarang sudah mulai menurun Pak atau masih dalam tahap? Yang masih nambah itu kan baru Pasaraya. Selebihnya kan sudah menurun landai.
ya udah tadi Damastraya nambah 1, ya kan. Padang tadi nambah, barusan saya nih dapat SMS tuh sekitar 45 orang.